welcome back to my video. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, untuk yang pertama-tama itu kita perlu mengetahui pengertian dari si anggaran dulu tersebut, yang dimana anggaran itu merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Lalu mengenai penganggaran itu adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan juga alat pengawasan kerja. Nah, dari penyusunan anggaran itu tentu saja ada tujuan kan. Nah, tujuan dari si penyusunan anggaran itu adalah yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Lalu yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait. Lalu yang ketiga, untuk menyadari atau menyediakan secara terperinci mengenai aktivitas. Lalu yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Lalu yang terakhir, itu untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan si suatu kelompok tersebut. Nah, adapun model dari si penyusunan anggaran, yang dimana dikatakan bahwa dalam menyusun anggaran itu laba merupakan tujuan pokok organisasi bisnis. Dalam menentukan sasaran laba, itu manajemen harus mempertimbangkan volume penjualan, keadaan piutang pokok, lalu kapasitas produksi, lalu laba atas modal yang digunakan. Nah, sasaran laba tersebut itu berupa laba jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi bisa antara jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang dimana di dalam anggaran dikenal prinsip-prinsip anggaran, yaitu proses pembuatan anggaran yang harus berdasarkan pada struktur organisasi yang memberi batasan tanggung jawab fungsional, dan batasan tanggung jawab ini merupakan dasar dari dibuatnya suatu anggaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prosedur dalam penyusunan suatu anggaran, di mana dikatakan bahwa orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya itu adalah seseorang pimpinan perusahaan, di mana tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada yang pertama, bagian administrasi, dan yang kedua yaitu kepada bagian keuangan. Nah, dengan dibuatnya perencanaan laba dan anggaran, tentu saja itu terdapat fungsinya kan. Nah, jadi berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran yaitu sebagai berikut, yang dimana yang pertama, anggaran itu merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Lalu yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Lalu yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan si manajemen puncak. Lalu yang keempat, dalam menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Lalu anggaran itu berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Lalu yang kelima, itu anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan si perusahaan tersebut. Lalu anggaran itu mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik si manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan si tujuan organisasi. Nah, adapun pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, di mana tahap pertama yaitu tahap penetapan tujuan. Dikatakan bahwa aktivitas perencanaan itu dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Lalu konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan itu adalah proses perencanaan meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan juga komitmen. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap implementasi, di mana pada tahap ini rencana format tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Lalu konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi itu adalah komunikasi, kerjasama, dan yang terakhir yaitu koordinasi. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, setelah anggaran diimplementasikan, data anggaran itu berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Nah, anggaran itu menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Beberapa konsekuensi keperilakuan yang mungkin muncul meliputi tekanan, motivasi, aspirasi, dan juga kegelisahan. Namun untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba terdapat langkah-langkah tertentu yang dapat diambil. Yang pertama, manajemen puncak itu harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Lalu yang kedua, itu tujuan harus ditetapkan dan sumber daya itu harus dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif itu harus disusun, kemudian disetujui oleh si manajemen puncak.
Lalu yang terakhir, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi dari disfungsional dari proses penyusunan anggaran, yang dimana berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja itu dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti yang pertama, rasa tidak percaya, yang kedua resistensi, yang ketiga konflik internal, dan yang terakhir efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi konsekuensi ilmu keprilakuan dalam ilmu lingkungan perencanaan. Jadi mana dampak dari lingkungan perencanaan, itu lingkungan kerja atau budaya organisasi, dapat mempengaruhi perilaku dan oleh karena itu juga mempengaruhi proses perencanaan. Selanjutnya dari ukuran dan struktur organisasi, itu mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Lalu terdapat gaya kepemimpinan yang juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Lalu stabilitas lingkungan organisasi yang mempengaruhi lingkungan perencanaan, atau bisa dikatakan itu mempengaruhi lingkungan perencanaan di lingkungan eksternal. Nah, ada pun 10 konsep-konsep keperilakuan yang relevan dengan proses penyusunan anggaran, yang dimana tahap penetapan tujuan merupakan tahapan paling penting untuk diingat orang-orang karena di dalam suatu organisasi bertanggung jawab itu untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Lalu yang kedua, keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi itu ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan cara mencapai si tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, terdapat partisipasi yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak di masa depan terhadap mereka yang telah membuatnya. Lalu yang keempat, terdapat manfaat partisipasi. Partisipasi itu dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Lalu yang kelima, terdapat batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan di dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan tujuan itu mempunyai keterbatasannya sendiri. Lalu yang keenam, terdapat tahap implementasi yang dimana anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan, kunci yang merupakan kunci dari suatu organisasi tersebut. Lalu yang ketujuh, terdapat pengkomunikasian anggaran. Nah, di mana hal ini dicapai dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Lalu yang kedelapan, terdapat kerjasama dan koordinasi. Nah, implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Lalu koordinasi itu sendiri adalah seni menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya organisasi. Lalu yang kesembilan, itu terdapat tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Di dalam tahap ini, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Lalu yang terakhir, terdapat laporan-laporan kinerja. Nah, untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, maka laporan kinerja ini sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Nah, mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan.